Kadang-kadang, cahaya yang paling sunyi justru muncul ketika dunia mengira kita sudah tertidur. Ada malam-malam tertentu yang terasa berbeda dari malam biasanya. Tidak selalu lebih gelap, tidak selalu lebih sunyi, tetapi entah mengapa ada sesuatu yang terasa bergerak pelan di dalam dada. Seolah ada bisikan yang tidak terdengar oleh telinga, namun cukup jelas dirasakan oleh hati. Pada malam seperti itu, dunia tampak berjalan seperti biasa, lampu kota tetap menyala, kendaraan masih melintas, dan manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Tetapi di balik semua itu, ada ruang kecil dalam diri yang tiba-tiba terasa lebih luas dari biasanya. Saya sering bertanya dalam hati, mengapa perasaan seperti ini muncul tanpa diundang? Mengapa ada saat-saat ketika seseorang merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang lembut, sesuatu yang tidak menakutkan, tetapi justru menenangkan? Bukan pengawasan yang membuat cemas, melainkan kehadiran yang membuat kita sadar bahwa hidup ini tidak sesederhana apa yang terlihat oleh mata. Mungkin inilah yang oleh sebagian orang disebut sebagai saat ketika jiwa mulai terjaga. Tidak semua orang menyadari momen seperti itu. Banyak yang melewatinya begitu saja, menganggapnya sebagai sekadar perasaan sesaat yang akan hilang dengan sendirinya. Namun bagi sebagian orang, momen itu seperti pintu kecil yang terbuka perlahan. Pintu yang memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang lebih luas dari sekadar rutinitas yang kita jalani setiap hari. Saya pernah mengalami malam seperti itu. Bukan malam yang istimewa menurut ukuran dunia. Tidak ada peristiwa besar yang terjadi. Tidak ada kabar penting yang datang. Semuanya tampak biasa saja. Tetapi malam itu terasa panjang. Bukan karena jam berjalan lambat, melainkan karena pikiran dan hati seperti tidak ingin benar-benar tertidur. Saya duduk sendirian di teras rumah. Udara malam terasa cukup sejuk, dan langit terlihat sangat luas. Tidak semua bintang terlihat jelas, tetapi beberapa titik cahaya kecil tetap setia menghiasi kegelapan. Saat itu saya tidak sedang mencari jawaban atas sesuatu yang besar. Saya hanya duduk, diam, dan membiarkan pikiran berjalan kemana saja. Namun justru dalam keheningan seperti itulah, banyak pertanyaan muncul tanpa diminta. Mengapa hidup terasa begitu cepat berlalu? Mengapa banyak orang sibuk mengejar sesuatu yang pada akhirnya tidak benar-benar membuat mereka tenang? Mengapa ada manusia yang terlihat sangat kuat di siang hari, tetapi diam-diam merasa rapuh ketika malam datang? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak selalu membutuhkan jawaban. Kadang mereka hanya ingin didengar oleh hati kita sendiri. Di saat itulah saya mulai merasakan sesuatu yang aneh namun indah. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi lebih seperti perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang memperhatikan. Bukan dalam arti menilai atau menghakimi, tetapi seperti seseorang yang berkata dalam diam, "Aku tahu kamu masih terjaga." Perasaan itu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagian orang mungkin akan menganggapnya sebagai sekadar imajinasi. Sebagian lagi mungkin mengaitkannya dengan pengalaman spiritual. Tetapi bagi saya, saat itu terasa sangat manusiawi. Tidak berlebihan, tidak mistis, hanya sebuah kesadaran yang datang dengan sangat pelan. Seolah-olah ada bagian dalam diri yang selama ini tertidur, lalu tiba-tiba membuka mata. Menariknya, kesadaran seperti ini sering muncul ketika dunia sedang tidak terlalu bising. Ketika suara kendaraan mulai jarang terdengar. Ketika percakapan manusia mulai berhenti. Ketika lampu-lampu rumah satu persatu dipadamkan. Malam memang memiliki cara yang unik untuk membuat manusia jujur kepada dirinya sendiri. Di siang hari, kita sering memakai banyak lapisan. Lapisan kesibukan, lapisan peran sosial,
lapisan kewajiban kita, menjadi pekerja, menjadi teman, menjadi anggota keluarga, menjadi bagian dari masyarakat. Semua peran itu penting, tetapi terkadang membuat kita lupa bertanya pada diri sendiri, apakah hati kita masih benar-benar hidup di dalam semua itu? Namun ketika malam datang, banyak lapisan itu perlahan menghilang. Kita kembali menjadi manusia yang sederhana. Manusia yang hanya ditemani oleh pikirannya sendiri. Dan justru di sanalah, cahaya kecil itu kadang muncul. Saya pernah berbicara dengan seorang teman lama tentang hal seperti ini. Ia berkata bahwa ada masa dalam hidupnya ketika ia merasa seperti berjalan di tengah keramaian tetapi tetap merasa sendirian. Banyak orang di sekelilingnya, banyak percakapan, banyak aktivitas, tetapi hatinya terasa kosong. Suatu malam ia terbangun tanpa alasan yang jelas. Jam di dinding menunjukkan waktu yang sangat dini. Semua orang di rumahnya masih tidur. Ia berjalan ke jendela dan melihat langit yang sangat tenang. Entah kenapa, katanya kepada saya, saat itu aku merasa seperti sedang diingatkan oleh sesuatu. Bukan diingatkan dengan suara keras. Bukan dengan kejadian dramatis. Hanya sebuah perasaan halus yang berkata bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dijalani dalam keadaan setengah sadar. Cerita itu membuat saya berpikir lama. Barangkali memang ada saat-saat tertentu ketika manusia diingatkan bahwa dirinya lebih dari sekadar rutinitas yang dijalani setiap hari. Bahwa di balik semua aktivitas dunia, ada bagian jiwa yang sebenarnya sedang menunggu untuk didengar. Bagian yang selama ini mungkin terlalu sering kita abaikan. Saya tidak tahu apakah setiap orang pernah merasakan hal seperti itu. Tetapi saya yakin banyak orang yang pernah merasakan kegelisahan yang aneh di tengah keheningan. Kegelisahan yang tidak selalu buruk, justru kadang terasa seperti panggilan yang lembut. Seperti seseorang yang mengetuk pintu dengan sangat pelan. Kadang kita pura-pura tidak mendengarnya. Kadang kita berkata pada diri sendiri bahwa itu hanya perasaan sesaat. Tetapi jauh di dalam hati, kita tahu bahwa ada sesuatu yang sedang mencoba berbicara. Mungkin itulah yang oleh sebagian orang disebut sebagai cahaya dari langit. Bukan cahaya yang menyilaukan, bukan sesuatu yang turun dengan dramatis, melainkan kesadaran yang muncul di saat yang paling tidak kita duga. Kesadaran bahwa hidup ini memiliki kedalaman yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Bahwa manusia bukan sekadar makhluk yang lahir, bekerja, lalu menghilang begitu saja. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ada jiwa, dan jiwa memiliki cara yang unik untuk tetap terjaga, bahkan ketika dunia mengira kita sedang tertidur. Saya sering berpikir, mungkin ada banyak orang di dunia ini yang berjalan dengan hati yang sebenarnya masih menyala, meskipun tidak ada yang mengetahuinya. Mereka tetap berusaha menjadi baik, tetap berusaha jujur, tetap berusaha menjaga dirinya dari hal-hal yang merusak, meskipun tidak ada yang memuji mereka. Orang-orang seperti ini sering kali terlihat biasa saja dari luar. Mereka tidak selalu menjadi pusat perhatian. Mereka tidak selalu mendapatkan pengakuan. Tetapi di dalam diri mereka ada keteguhan yang tidak mudah padam. Kadang saya membayangkan, bagaimana jika langit benar-benar mengetahui hal-hal kecil seperti itu? Bagaimana jika setiap usaha diam-diam yang dilakukan manusia sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang? Bagaimana jika setiap kali seseorang memilih untuk tetap menjadi baik, meskipun dunia tidak memperhatikannya, ada cahaya kecil yang muncul di tempat yang tidak terlihat oleh mata kita? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin tidak pernah memiliki jawaban yang pasti. Namun justru disitulah keindahannya. Tidak semua hal harus dijelaskan dengan jelas agar bisa dirasakan maknanya. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sedang diam. Malam itu, ketika saya masih duduk memandang langit, saya menyadari sesuatu yang sederhana tetapi sangat menenangkan. Bahwa hidup ini mungkin tidak selalu membutuhkan kepastian tentang segala hal.
Kadang yang kita butuhkan hanyalah kesediaan untuk tetap terjaga. Terjaga dalam arti yang paling dalam. Terjaga dari kelalaian. Terjaga dari keputusasaan. Terjaga dari perasaan bahwa hidup ini tidak berarti. Karena selama hati masih mampu merasakan, selama nurani masih mampu berbicara, selama kita masih mau berhenti sejenak untuk mendengarkan suara batin kita sendiri, mungkin cahaya itu akan selalu menemukan jalannya. Mungkin itulah sebabnya judul tentang jiwa yang terpilih dan cahaya langit terasa begitu menyentuh bagi banyak orang. Bukan karena ia menjanjikan sesuatu yang luar biasa, tetapi karena ia mengingatkan kita pada sesuatu yang sebenarnya sangat dekat. Bahwa di tengah dunia yang sibuk, selalu ada kemungkinan bagi seseorang untuk tetap sadar, tetap hidup, tetap terjaga, dan mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu di langit yang mengetahui hal itu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ketika semua renungan itu perlahan mengendap, saya mulai menyadari bahwa pengalaman-pengalaman kecil seperti ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ia seperti serpihan-serpihan perasaan yang jika disatukan, membentuk gambaran yang lebih luas tentang perjalanan jiwa manusia. Ada banyak sisi dari pengalaman batin yang sering tidak kita perhatikan, padahal di sanalah sering tersembunyi makna yang paling dalam. Maka perlahan-lahan, mari kita mulai menelusuri beberapa sisi dari perjalanan jiwa yang tetap terjaga itu, dan memahami 7 keindahan yang mungkin tersembunyi di balik cahaya yang diam-diam muncul dari langit. 1. Keindahan kesadaran yang tidak ikut tertidur. Ada masa dalam hidup ketika seseorang tiba-tiba menyadari bahwa dunia berjalan begitu cepat, sementara hatinya seperti tertinggal beberapa langkah di belakang. Bukan karena ia malas mengikuti arus kehidupan, tetapi karena di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak mau sepenuhnya larut dalam hiruk-pikuk yang sama. Perasaan seperti ini sering datang tanpa rencana. Ia muncul seperti bisikan yang halus, seperti cahaya kecil yang menembus celah gelap yang sebelumnya tidak kita sadari. Kesadaran semacam ini bukanlah kesadaran yang muncul karena membaca buku yang tebal atau mendengar ceramah panjang. Ia lebih sering lahir dari pengalaman hidup yang sederhana namun jujur. Kadang ia datang ketika seseorang duduk sendirian setelah hari yang panjang, ketika tubuh terasa lelah tetapi pikiran justru menjadi sangat hidup. Saya pernah mengalami momen seperti itu. Suatu malam, setelah menjalani hari yang terasa sangat biasa, saya pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak ada masalah besar yang terjadi, tetapi entah mengapa hati terasa seperti sedang berpikir terlalu dalam. Saat itu saya duduk di luar rumah, hanya ditemani udara malam dan suara jangkrik yang samar. Saya memandangi langit tanpa tujuan tertentu, hanya sekadar menatap ruang yang luas di atas sana. Di saat itulah muncul satu pertanyaan yang sederhana namun terasa berat, apakah selama ini aku benar-benar hidup dengan sadar? Pertanyaan itu tidak datang dengan nada menghakimi. Ia lebih seperti ajakan untuk melihat ke dalam diri sendiri. Kadang kita menjalani hari demi hari seperti orang yang berjalan dalam kebiasaan. Bangun pagi, melakukan pekerjaan, berbicara dengan orang lain, tertawa, lalu pulang. Semua itu berjalan seperti siklus yang tidak pernah berhenti. Namun di balik semua rutinitas itu, kadang ada satu bagian dari diri kita yang bertanya dengan jujur, apakah hatiku benar-benar terlibat dalam semua ini? Kesadaran seperti ini sering membuat seseorang merasa sedikit berbeda dari keramaian. Bukan karena ia merasa lebih baik dari orang lain, tetapi karena ia mulai melihat kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Hal-hal yang dulu terasa biasa tiba-tiba tampak memiliki makna yang lebih luas. Misalnya, ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus. Ketika melihat seorang ibu yang sabar menunggu anaknya pulang. Ketika melihat seorang pekerja yang tetap jujur meskipun tidak ada yang mengawasinya. Hal-hal kecil seperti itu tiba-tiba terasa sangat berarti. Mungkin inilah yang dimaksud dengan hati yang tetap terjaga. Banyak orang hidup dengan baik,
tetapi tidak semua orang benar-benar menyadari kehidupan yang sedang mereka jalani. Ada yang begitu sibuk mengejar tujuan hingga lupa merasakan perjalanan itu sendiri. Ada yang terlalu terbiasa dengan kebisingan hingga tidak pernah mendengar suara hatinya sendiri. Namun ketika kesadaran itu muncul, meskipun hanya sebentar, ia seperti membuka jendela kecil di dalam diri kita. Dari jendela itu kita mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Saya ingat suatu waktu berbincang dengan seseorang yang lebih tua dari saya. Ia berkata dengan tenang bahwa dalam hidup, manusia sering baru benar-benar terjaga setelah melewati beberapa luka. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi semakin saya pikirkan, semakin terasa dalam. Mungkin benar bahwa kesadaran sering lahir dari pengalaman yang membuat kita berhenti sejenak. Ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita rencanakan, kita mulai bertanya. Ketika hidup tidak selalu ramah, kita mulai mencari makna yang lebih dalam. Dan justru dari situ, cahaya kecil itu mulai terlihat. Bukan cahaya yang besar dan dramatis, tetapi cahaya yang cukup untuk membuat kita berkata dalam hati, "Aku tidak ingin hidup dalam keadaan setengah sadar lagi." Kesadaran seperti ini adalah salah satu keindahan yang jarang dibicarakan, tetapi sangat berharga bagi jiwa manusia. 2. Keindahan keteguhan di tengah kesunyian. Ada sesuatu yang sangat sunyi dalam perjalanan menjadi manusia yang jujur pada hatinya sendiri. Kesunyian itu bukan kesepian yang menyakitkan, tetapi lebih seperti ruang luas yang tidak selalu dipahami oleh orang lain. Kadang seseorang memilih untuk tetap berjalan di jalan yang menurutnya benar, meskipun jalan itu tidak ramai dilalui. Ia tahu bahwa keputusan itu mungkin membuatnya terlihat berbeda, mungkin juga membuatnya tidak selalu dimengerti. Namun anehnya, justru di sanalah sering ditemukan keteguhan yang paling indah. Saya pernah mengalami masa ketika beberapa pilihan hidup terasa tidak populer. Ketika orang-orang di sekitar saya mengambil arah yang berbeda, dan saya memilih sesuatu yang lebih tenang, lebih sederhana. Pada saat itu saya sempat bertanya pada diri sendiri apakah keputusan itu benar atau hanya bentuk ketakutan yang saya sembunyikan. Keraguan itu manusiawi. Setiap orang yang mencoba hidup dengan kesadaran pasti pernah merasakannya. Ada malam-malam ketika kita bertanya apakah jalan yang kita tempuh ini benar-benar berarti. Ada saat ketika kita melihat orang lain tampak lebih cepat, lebih berhasil, lebih dihargai oleh dunia. Dan di saat-saat seperti itu, hati bisa menjadi sangat sunyi. Namun suatu hari saya menyadari sesuatu yang penting. Bahwa tidak semua perjalanan harus terlihat ramai agar memiliki nilai. Tidak semua kebaikan harus disaksikan banyak orang agar tetap bermakna. Ada banyak hal dalam hidup yang justru menjadi lebih indah karena dilakukan dalam kesunyian. Seorang ayah yang bekerja keras tanpa banyak cerita. Seorang ibu yang berdoa diam-diam untuk anak-anaknya. Seorang teman yang tetap setia mendengarkan tanpa meminta apapun sebagai balasan. Hal-hal seperti ini jarang masuk dalam cerita besar dunia, tetapi justru di sanalah sering tersimpan keindahan yang paling tulus. Kesunyian memberi ruang bagi keteguhan untuk tumbuh tanpa sorotan. Tanpa tekanan untuk terlihat hebat, seseorang bisa menjadi dirinya sendiri dengan lebih jujur. Ia tidak perlu berpura-pura, tidak perlu menyesuaikan dirinya dengan ekspektasi yang berlebihan. Ia hanya perlu berjalan dengan hati yang tetap hidup. Saya pernah berjalan pulang suatu malam setelah pertemuan yang cukup panjang. Jalanan sudah sepi, dan lampu-lampu kota mulai redup. Saat itu saya merasakan perasaan yang sulit dijelaskan, sebuah ketenangan yang muncul tanpa alasan yang jelas. Seolah-olah kesunyian malam berkata bahwa tidak semua hal harus diumumkan kepada dunia. Beberapa perjalanan cukup diketahui oleh hati sendiri, dan mungkin juga oleh langit. 3. Keindahan harapan yang tidak mudah padam.
Jika ada satu hal yang membuat manusia tetap mampu berjalan melewati masa-masa sulit, mungkin itu adalah harapan. Harapan bukan sekadar optimisme yang dangkal, tetapi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar perasaan positif. Harapan adalah keyakinan halus bahwa hidup ini masih memiliki kemungkinan. Namun menariknya, harapan sering lahir dari tempat yang tidak terduga. Kadang ia muncul justru ketika seseorang merasa paling lelah. Ketika rencana tidak berjalan seperti yang diinginkan. Ketika hidup terasa seperti labirin yang tidak memiliki jalan keluar yang jelas. Saya pernah berada pada masa ketika banyak hal terasa tidak pasti. Rencana yang sudah dipikirkan dengan matang berubah arah. Beberapa hubungan yang dulu terasa dekat perlahan menjauh. Saat itu ada hari-hari ketika saya merasa seperti berjalan tanpa peta. Tidak ada kepastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi justru di masa itu saya mulai melihat hal-hal kecil yang sebelumnya jarang saya perhatikan. Senyuman orang asing, percakapan singkat yang hangat, langit pagi yang terlihat sangat tenang setelah malam yang panjang. Hal-hal kecil itu seperti pengingat bahwa kehidupan tidak sepenuhnya gelap. Ada cahaya kecil yang tetap muncul, meskipun kita tidak selalu mencarinya. Harapan sering bekerja dengan cara seperti itu. Ia tidak selalu datang sebagai jawaban besar yang langsung menyelesaikan semua masalah. Kadang ia hadir hanya sebagai perasaan bahwa kita masih bisa melangkah satu langkah lagi. Dan satu langkah lagi, lalu satu langkah lagi. Ketika seseorang tetap menjaga harapannya, meskipun dunia tampak tidak terlalu peduli, ada sesuatu yang sangat kuat di dalam dirinya. Ia mungkin tidak selalu terlihat kuat dari luar, tetapi di dalam hatinya ada keyakinan yang terus menyala. Seperti lampu kecil yang tidak mudah padam meskipun angin berhembus. 4. Keindahan kedekatan yang tidak selalu terlihat. Ada hubungan yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hubungan yang tidak membutuhkan banyak bukti, tetapi terasa nyata bagi orang yang mengalaminya. Hubungan antara hati manusia dan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Sebagian orang menyebutnya hubungan spiritual. Sebagian lagi menyebutnya kedekatan dengan langit. Apapun istilahnya, pengalaman ini sering muncul dalam bentuk yang sangat sederhana. Kadang ia hadir ketika seseorang berdoa dengan sangat jujur. Kadang ketika seseorang memaafkan orang lain dengan tulus. Kadang ketika seseorang memilih untuk tetap menjadi baik meskipun ia pernah disakiti. Saya ingat satu malam ketika saya merasa sangat lelah secara emosional. Bukan karena satu peristiwa besar, tetapi karena banyak hal kecil yang menumpuk dalam pikiran. Saat itu saya hanya duduk diam dan mencoba menenangkan diri. Tidak ada kata-kata yang panjang. Tidak ada permintaan yang rumit. Hanya keheningan. Namun anehnya, dalam keheningan itu muncul perasaan yang sangat menenangkan. Seperti seseorang yang berkata tanpa suara bahwa kita tidak benar-benar sendirian dalam perjalanan ini. Perasaan itu sangat halus, tetapi cukup untuk membuat hati menjadi ringan. Mungkin inilah yang dimaksud dengan cahaya langit yang muncul kembali. Bukan cahaya yang dapat difoto atau dibuktikan secara ilmiah, tetapi cahaya yang dirasakan oleh jiwa yang sedang terjaga. Cahaya yang mengingatkan bahwa kehidupan manusia selalu terhubung dengan sesuatu yang lebih luas. Dan ketika seseorang merasakan kedekatan itu, meskipun hanya sesaat, ia sering menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Seolah-olah langit sendiri mengetahui bahwa ia masih terjaga. 5. Keindahan ketahanan jiwa yang tidak mudah patah. Jika perjalanan batin manusia diibaratkan seperti perjalanan panjang melewati berbagai musim, maka ada satu kualitas yang sering menentukan apakah seseorang akan tetap berdiri atau justru tenggelam oleh keadaan. Kualitas itu bukan sekadar kecerdasan, bukan pula keberuntungan. Ia lebih dekat dengan sesuatu yang disebut ketahanan jiwa. Ketahanan jiwa tidak selalu terlihat dari luar. Banyak orang yang tampak kuat di mata dunia,
tetapi di dalam dirinya mudah runtuh ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang tampak sederhana, tidak menonjol, bahkan kadang dianggap biasa saja oleh orang lain, tetapi di dalam hatinya tersimpan kekuatan yang tidak mudah patah. Saya pernah menyadari hal ini dari pengalaman yang sangat sederhana. Beberapa tahun lalu, saya mengalami masa ketika beberapa rencana hidup yang saya susun dengan penuh harapan justru tidak berjalan seperti yang saya bayangkan. Saat itu rasanya seperti seseorang yang sudah berjalan cukup jauh, tetapi tiba-tiba jalan yang dilalui berubah arah tanpa pemberitahuan. Awalnya saya mencoba bersikap tenang. Saya berkata pada diri sendiri bahwa setiap orang pasti pernah menghadapi hal seperti ini. Namun jujur saja, ada hari-hari ketika hati terasa sangat berat. Ada malam ketika pikiran berputar-putar tanpa arah, mempertanyakan banyak hal yang sebelumnya terasa begitu pasti. Di masa seperti itu, manusia sering merasa sendirian. Bukan karena benar-benar tidak ada orang di sekitarnya, tetapi karena beberapa pergulatan batin memang sulit dijelaskan kepada siapapun. Saya ingat suatu malam ketika perasaan itu terasa sangat kuat. Malam itu langit cukup cerah, dan udara terasa sejuk. Saya berjalan pelan di luar rumah hanya untuk menenangkan pikiran. Tidak ada tujuan tertentu, hanya ingin berjalan dan membiarkan hati berbicara dengan dirinya sendiri. Saat berjalan itulah muncul satu pemikiran yang sederhana namun mengubah cara saya melihat keadaan. Saya bertanya dalam hati, apakah kekuatan seseorang diukur dari seberapa jarang ia jatuh, atau dari seberapa sering ia mampu bangkit kembali? Pertanyaan itu terasa sangat jujur, karena jika dipikirkan lebih dalam, hampir tidak ada manusia yang benar-benar menjalani hidup tanpa kegagalan atau luka. Semua orang, cepat atau lambat, akan bertemu dengan masa-masa yang menguji dirinya. Namun yang membedakan satu orang dengan orang lainnya sering bukan peristiwa yang mereka alami, melainkan bagaimana mereka merespons peristiwa itu. Ada yang membiarkan luka membuatnya menjadi pahit. Ada yang memilih menyerah dan berhenti mencoba. Tetapi ada juga yang perlahan-lahan berdiri kembali, meskipun langkahnya terasa berat. Orang-orang seperti inilah yang memiliki ketahanan jiwa. Ketahanan jiwa bukan berarti seseorang tidak pernah merasa lelah. Justru sebaliknya, mereka sering merasakan kelelahan itu dengan sangat jujur. Mereka tahu bagaimana rasanya kecewa, bagaimana rasanya ragu, bahkan bagaimana rasanya hampir menyerah. Namun entah bagaimana, selalu ada bagian kecil di dalam diri mereka yang berkata, jangan berhenti di sini. Saya pernah melihat contoh nyata dari hal ini pada seseorang yang sangat dekat dengan saya. Ia bukan tokoh besar, bukan pula orang yang sering dipuji oleh banyak orang. Ia hanya seseorang yang menjalani hidup dengan sederhana. Tetapi hidupnya tidak selalu mudah. Beberapa kali ia menghadapi kesulitan yang menurut saya cukup berat. Ada masa ketika usaha yang ia bangun dengan susah payah tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ada masa ketika keadaan ekonomi membuatnya harus memulai lagi dari awal. Saya pernah bertanya kepadanya suatu hari, apakah ia tidak merasa lelah menghadapi semua itu. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata dengan sangat tenang, lelah itu pasti ada. Tapi kalau berhenti, hidup juga tidak akan bergerak. Jawaban itu sederhana, tetapi sangat dalam. Dari situ saya menyadari bahwa ketahanan jiwa sering muncul dari cara seseorang memandang hidup. Jika seseorang melihat setiap kesulitan sebagai akhir dari segalanya, maka langkahnya akan berhenti di sana. Tetapi jika ia melihat kesulitan sebagai bagian dari perjalanan, maka ia masih memiliki alasan untuk melangkah lagi. Ketahanan seperti ini adalah salah satu keindahan jiwa manusia yang sering tidak disadari. Ia tidak berisik, tidak dramatis, tetapi sangat kuat. Dan mungkin, dalam bahasa yang lebih halus, inilah salah satu cahaya yang dimaksud ketika kita berbicara tentang jiwa yang tetap terjaga. 6.
Keindahan ketulusan yang tidak mencari sorotan. Di dunia yang sering mengukur nilai seseorang dari apa yang terlihat di permukaan, ketulusan menjadi sesuatu yang sangat langka sekaligus sangat berharga. Ketulusan tidak selalu memiliki panggung besar. Ia sering bekerja dalam diam. Ia muncul dalam tindakan-tindakan kecil yang tidak selalu disaksikan oleh banyak orang. Saya sering berpikir bahwa ketulusan adalah salah satu bentuk keindahan yang paling murni dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena ketulusan lahir dari hati yang tidak sedang mencari imbalan. Namun mempertahankan ketulusan bukanlah hal yang mudah. Dunia seringkali mengajarkan manusia untuk berhitung dalam banyak hal. Berapa banyak usaha yang kita keluarkan? Berapa besar penghargaan yang kita dapatkan? Berapa banyak orang yang melihat apa yang kita lakukan? Tanpa disadari, cara berpikir seperti ini perlahan-lahan bisa mengubah niat seseorang. Hal yang awalnya dilakukan dengan hati yang tulus bisa berubah menjadi sesuatu yang dilakukan demi pengakuan. Saya pernah mengalami momen kecil yang membuat saya merenung tentang hal ini. Suatu hari saya membantu seseorang dalam hal yang sebenarnya sangat sederhana. Tidak ada yang istimewa, hanya bantuan kecil yang menurut saya wajar dilakukan. Saat itu saya tidak memikirkan apapun selain membantu. Namun beberapa hari kemudian, orang itu menceritakan hal tersebut kepada orang lain dengan cara yang membuat saya terlihat seperti seseorang yang sangat berjasa. Ketika mendengar itu, ada perasaan yang aneh di dalam hati saya. Di satu sisi, saya merasa tidak nyaman dengan pujian itu. Di sisi lain, saya menyadari bahwa ada bagian kecil dalam diri saya yang ternyata masih senang ketika dihargai. Kesadaran itu membuat saya berpikir cukup lama. Ternyata menjaga ketulusan tidak selalu mudah. Bahkan ketika niat awal kita baik, selalu ada kemungkinan bagi ego untuk ikut masuk secara diam-diam. Namun justru karena itulah ketulusan menjadi sesuatu yang sangat indah. Ketika seseorang tetap memilih melakukan hal baik tanpa perlu dilihat, tanpa perlu diumumkan, tanpa perlu dibesar-besarkan, ada keindahan yang sangat tenang di dalam sikap itu. Saya pernah melihat seorang ibu tua di lingkungan tempat saya tinggal yang sering memberikan makanan kepada anak-anak kecil di sekitar rumahnya. Ia tidak pernah mengundang perhatian siapapun. Ia tidak pernah bercerita tentang apa yang ia lakukan. Ia hanya melakukannya begitu saja. Suatu hari saya sempat berbincang dengannya, dan saya bertanya mengapa ia melakukan itu hampir setiap hari. Ia menjawab dengan sangat sederhana, kalau mereka makan dengan senang, saya juga ikut senang. Jawaban itu membuat saya terdiam sejenak. Tidak ada teori besar di sana. Tidak ada penjelasan panjang. Hanya sebuah hati yang melakukan sesuatu karena memang ingin melakukannya. Ketulusan seperti ini sering menjadi cahaya kecil yang membuat dunia terasa lebih hangat. Mungkin tidak banyak orang yang melihatnya, tetapi dampaknya bisa sangat besar bagi orang-orang yang merasakannya. Dan mungkin, jika benar ada sesuatu di langit yang memperhatikan perjalanan manusia, ketulusan seperti inilah yang paling mudah dikenali. 7. Keindahan kedamaian yang datang setelah kesadaran. Setelah seseorang melewati berbagai pengalaman hidup, kesadaran yang perlahan tumbuh, kesunyian yang membentuk keteguhan, harapan yang tetap dijaga, ketahanan yang terus diuji, serta ketulusan yang dipelihara, ada satu keadaan yang sering muncul sebagai puncak dari semua perjalanan itu. Keadaan itu adalah kedamaian. Namun kedamaian yang dimaksud di sini bukanlah hidup yang sepenuhnya bebas dari masalah. Kedamaian seperti itu hampir tidak pernah benar-benar ada dalam kehidupan manusia. Kedamaian yang sejati lebih dekat dengan kemampuan untuk tetap tenang meskipun kehidupan tidak selalu berjalan sempurna. Saya pernah merasakan secuil pengalaman tentang hal ini. Beberapa waktu lalu, saya duduk sendirian di sebuah tempat yang cukup tinggi di pinggir kota. Dari sana saya bisa melihat lampu-lampu rumah yang menyala di kejauhan. Malam itu tidak terlalu ramai,
dan angin bertiup cukup pelan. Saat memandang pemandangan itu, tiba-tiba saya merasakan sesuatu yang sangat tenang di dalam diri. Tidak ada peristiwa besar yang terjadi saat itu. Hidup saya masih sama seperti biasanya. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, masih ada tanggung jawab yang harus dijalani, masih ada ketidakpastian yang belum terjawab. Namun anehnya, semua itu tidak terasa menakutkan. Saya hanya duduk di sana dan berpikir bahwa hidup ini mungkin memang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi sempurna. Ia penuh dengan tikungan, kejutan, dan pelajaran yang tidak selalu kita minta. Tetapi di balik semua itu, ada kemungkinan bagi seseorang untuk tetap merasa damai. Kedamaian seperti ini bukan datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam, dari cara seseorang memahami hidupnya sendiri. Ketika seseorang berhenti memaksakan dunia untuk selalu sesuai dengan keinginannya, ia mulai melihat kehidupan dengan lebih jernih. Ia tidak lagi terlalu sibuk melawan keadaan, tetapi juga tidak menyerah pada keadaan. Ia hanya menjalani hidup dengan kesadaran penuh. Dan disitulah kedamaian sering muncul. Saya percaya bahwa jiwa yang benar-benar terjaga pada akhirnya akan menemukan keadaan seperti ini. Bukan karena hidupnya selalu mudah, tetapi karena ia telah belajar memahami arti perjalanan itu sendiri. Ketika seseorang sampai pada titik ini, cahaya yang sebelumnya terasa seperti sesuatu yang jauh mulai terasa sangat dekat. Bukan lagi sekadar simbol atau metafora, melainkan pengalaman batin yang nyata. Seolah-olah langit benar-benar mengetahui bahwa seseorang masih berjalan dengan hati yang hidup. Masih terjaga, masih mencari makna, dan mungkin, disitulah seluruh perjalanan ini menemukan puncaknya. Ada saat dalam perjalanan berpikir yang panjang ketika seseorang berhenti sejenak, memandang kembali semua yang telah direnungkan, lalu menyadari bahwa yang sebenarnya ia cari bukanlah jawaban yang rumit, melainkan pemahaman yang membuat hatinya menjadi lebih tenang. Pada titik itu, manusia tidak lagi merasa perlu berdebat dengan kehidupan. Ia hanya ingin memahami makna dari langkah-langkah yang telah ia tempuh. Jika seluruh perenungan ini dilihat dari kejauhan, seperti seseorang yang berdiri di puncak bukit setelah berjalan jauh, maka yang terlihat bukan lagi potongan-potongan cerita yang terpisah. Yang terlihat adalah sebuah perjalanan utuh tentang bagaimana jiwa manusia belajar terjaga di tengah dunia yang sering membuatnya lalai. Ada banyak cara manusia menjalani hidup. Ada yang hidup dengan cepat, seolah waktu adalah sesuatu yang harus dikejar tanpa henti. Ada yang hidup dengan sangat hati-hati, takut membuat kesalahan sehingga jarang benar-benar melangkah. Ada pula yang berjalan di antara keduanya, mencoba memahami hidup sedikit demi sedikit sambil menerima bahwa tidak semua hal bisa dimengerti sekaligus. Namun dari semua cara itu, mungkin ada satu hal yang paling menentukan kualitas perjalanan seseorang, apakah ia hidup dengan kesadaran atau hanya sekadar menjalani kebiasaan. Kesadaran bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia tumbuh perlahan. Kadang ia lahir dari pengalaman yang indah, tetapi sering juga muncul dari pengalaman yang membuat kita berhenti sejenak. Dari kegagalan yang tidak kita rencanakan. Dari kehilangan yang tidak kita duga. Dari pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba muncul di tengah malam ketika dunia sedang sunyi. Saya pernah mengalami satu malam yang sampai sekarang masih saya ingat dengan sangat jelas. Malam itu sebenarnya tidak berbeda dari malam-malam lainnya. Tidak ada peristiwa besar yang terjadi. Tidak ada kabar yang mengubah hidup. Semuanya tampak berjalan seperti biasa. Namun entah mengapa, malam itu terasa sangat panjang. Saya duduk sendirian di luar rumah, memandang langit yang tidak terlalu dipenuhi bintang. Udara malam cukup dingin, dan jalan di depan rumah sudah sepi. Di saat seperti itu, pikiran sering berjalan lebih jauh daripada biasanya. Saya mulai memikirkan banyak hal yang selama ini jarang saya pikirkan dengan serius. Tentang tujuan hidup,
tentang keputusan-keputusan yang pernah saya ambil, tentang orang-orang yang datang dan pergi dalam perjalanan hidup saya. Ada satu pertanyaan yang muncul saat itu, dan pertanyaan itu terasa sangat jujur, apakah selama ini saya benar-benar hidup dengan sadar, atau hanya mengikuti arus kehidupan tanpa benar-benar memahami kemana saya berjalan? Pertanyaan itu tidak memberikan jawaban saat itu juga. Namun ia membuka ruang yang luas di dalam hati saya. Ruang yang membuat saya melihat hidup dengan cara yang sedikit berbeda. Saya mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu harus dipahami secara sempurna agar tetap memiliki makna. Kadang cukup dengan menyadari bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar daripada yang kita lihat. Kesadaran seperti ini membuat banyak hal terasa lebih jernih. Kesunyian yang dulu terasa menakutkan mulai terasa seperti ruang untuk berpikir. Kesulitan yang dulu terasa seperti akhir dari segalanya mulai terlihat sebagai bagian dari proses belajar. Bahkan kegagalan yang dulu terasa sangat menyakitkan perlahan-lahan berubah menjadi pengalaman yang membentuk cara kita melihat hidup. Mungkin inilah salah satu rahasia perjalanan jiwa manusia, bahwa kehidupan tidak selalu memberi kita apa yang kita inginkan, tetapi sering memberi kita apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh. Ketika seseorang mulai melihat hidup dengan cara seperti ini, ia tidak lagi terlalu sibuk menilai dirinya sendiri berdasarkan ukuran dunia. Ia tidak lagi terlalu gelisah ketika orang lain tampak berjalan lebih cepat. Ia juga tidak terlalu takut ketika jalan yang ia tempuh terasa lebih sunyi. Karena ia mulai memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan yang berbeda. Ada orang yang menemukan makna hidupnya melalui keberhasilan besar. Ada yang menemukannya melalui pelayanan kepada orang lain. Ada pula yang menemukannya melalui perenungan panjang, yang tidak selalu terlihat oleh dunia. Tidak ada satu jalan yang sama bagi semua orang. Namun ada satu hal yang sering menjadi titik pertemuan dari semua perjalanan itu, keinginan untuk tetap menjaga hati agar tidak tertidur oleh kebiasaan. Hati yang terjaga adalah hati yang masih mampu merasa. Ia masih mampu merasakan keindahan dalam hal-hal kecil. Ia masih mampu tersentuh oleh kebaikan yang sederhana. Ia masih mampu bertanya ketika melihat ketidakadilan. Hati seperti ini tidak selalu membuat hidup menjadi mudah. Justru kadang membuat seseorang lebih peka terhadap banyak hal yang terjadi di sekitarnya. Tetapi di balik kepekaan itu ada sesuatu yang sangat berharga, kesadaran bahwa hidup ini tidak boleh dijalani dengan setengah hati. Saya pernah bertemu seseorang yang hidupnya sangat sederhana. Ia bukan orang yang terkenal, bukan pula seseorang yang memiliki pengaruh besar. Ia hanya menjalani hidupnya dengan tenang, bekerja setiap hari, membantu orang lain ketika bisa, dan menjalani waktunya tanpa banyak cerita besar. Namun ada satu hal yang selalu saya ingat dari dirinya. Suatu hari kami berbincang tentang kehidupan, dan saya bertanya kepadanya apa yang menurutnya paling penting dalam hidup. Ia berpikir sebentar, lalu berkata dengan sangat pelan, "Yang penting hati kita jangan sampai mati." Jawaban itu sederhana sekali, tetapi semakin saya pikirkan, semakin terasa dalam maknanya. Hati yang mati bukan berarti seseorang berhenti hidup secara fisik. Ia masih berjalan, masih berbicara, masih melakukan banyak hal. Tetapi di dalam dirinya tidak lagi ada kesadaran yang hidup. Ia hanya menjalani kebiasaan tanpa benar-benar merasakan makna dari apa yang ia lakukan. Sebaliknya, hati yang hidup selalu memiliki cahaya kecil di dalamnya. Cahaya itu tidak selalu terlihat oleh orang lain. Kadang ia hanya muncul dalam bentuk keputusan-keputusan kecil yang dilakukan seseorang setiap hari. Keputusan untuk tetap jujur ketika berbohong terasa lebih mudah. Keputusan untuk tetap sabar ketika marah terasa lebih cepat. Keputusan untuk tetap berharap ketika keadaan tampak tidak berpihak. Keputusan-keputusan kecil seperti ini mungkin tidak terlihat besar, tetapi jika dikumpulkan sepanjang hidup, mereka membentuk sesuatu yang sangat berharga.
Mereka membentuk karakter jiwa, dan mungkin disitulah makna dari gagasan tentang cahaya langit yang muncul kembali. Cahaya itu tidak selalu datang sebagai sesuatu yang spektakuler. Ia sering muncul dalam bentuk kesadaran yang sangat sederhana, bahwa hidup ini memiliki makna, dan kita memiliki tanggung jawab untuk menjalaninya dengan hati yang tetap hidup. Ketika seseorang mencapai pemahaman seperti ini, ia tidak lagi terlalu terobsesi dengan hal-hal yang dulu terasa sangat penting. Ia tidak lagi merasa harus membuktikan dirinya kepada semua orang. Ia juga tidak terlalu takut terhadap masa depan yang belum ia ketahui. Ia hanya berjalan dengan lebih tenang. Bukan karena ia tahu semua jawaban, tetapi karena ia telah belajar menerima bahwa kehidupan memang penuh misteri. Dan justru disitulah keindahannya. Karena ketika seseorang berhenti mencoba mengendalikan segala hal, ia mulai memberi ruang bagi keajaiban-keajaiban kecil dalam hidup untuk muncul. Keajaiban itu bisa berupa pertemuan yang tidak terduga, bisa berupa percakapan sederhana yang mengubah cara kita melihat sesuatu. Bisa juga berupa malam yang tenang ketika kita tiba-tiba merasa bahwa semua kegelisahan yang selama ini kita rasakan sebenarnya adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam. Pada titik itu, manusia tidak lagi merasa sendirian dalam hidupnya. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang selalu menyertai perjalanan itu. Sebagian orang menyebutnya takdir. Sebagian menyebutnya rahmat, sebagian lagi hanya menyebutnya sebagai kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apapun namanya, pengalaman itu sering membuat seseorang merasa lebih dekat dengan langit. Bukan dalam arti yang jauh dan abstrak, tetapi dalam arti bahwa hidupnya terasa lebih terarah, lebih bermakna, dan lebih damai. Dan mungkin disitulah inti dari seluruh perenungan ini. Bahwa hidup bukan sekadar tentang seberapa jauh kita berjalan, tetapi tentang bagaimana kita menjaga hati agar tetap terjaga selama perjalanan itu berlangsung. Karena ketika hati tetap terjaga, manusia tidak mudah kehilangan arah. Ia mungkin tersesat sesaat, ia mungkin berhenti untuk beristirahat, ia mungkin bahkan jatuh beberapa kali. Tetapi selama hatinya masih hidup, ia selalu memiliki kemungkinan untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan. Dan mungkin, di suatu tempat yang tidak bisa kita lihat dengan mata, ada cahaya yang mengetahui semua itu. Cahaya yang menyadari bahwa di tengah dunia yang sering tertidur oleh kesibukan, masih ada jiwa-jiwa yang memilih untuk tetap terjaga. Jika perenungan ini sampai ke hati Anda malam ini, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin ini hanya pengingat kecil bahwa di tengah kehidupan yang sering terasa begitu cepat, kita semua memiliki kesempatan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suara hati kita sendiri. Karena kadang-kadang, ketika seseorang berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan, ia akan menyadari sesuatu yang sangat sederhana namun sangat penting. Bahwa ia tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenungkan perjalanan ini bersama. Jika kata-kata ini memberi ketenangan kecil di hati Anda, semoga ketenangan itu tetap tinggal bahkan setelah video ini berakhir. Dan jika malam ini Anda masih terjaga, memikirkan banyak hal tentang hidup, ingatlah satu hal yang sederhana, terkadang justru pada saat-saat seperti itulah cahaya kecil dari langit paling mudah menemukan jalan menuju hati kita. Kadang-kadang, cahaya yang paling sunyi justru muncul ketika dunia mengira kita sudah tertidur. Ada malam-malam tertentu yang terasa berbeda dari malam biasanya. Tidak selalu lebih gelap, tidak selalu lebih sunyi, tetapi entah mengapa ada sesuatu yang terasa bergerak pelan di dalam dada. Seolah ada bisikan yang tidak terdengar oleh telinga, namun cukup jelas dirasakan oleh hati. Pada malam seperti itu, dunia tampak berjalan seperti biasa, lampu kota tetap menyala, kendaraan masih melintas, dan manusia sibuk dengan urusannya masing-masing. Tetapi di balik semua itu, ada ruang kecil dalam diri yang tiba-tiba terasa lebih luas dari biasanya.
Saya sering bertanya dalam hati, mengapa perasaan seperti ini muncul tanpa diundang? Mengapa ada saat-saat ketika seseorang merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang lembut, sesuatu yang tidak menakutkan, tetapi justru menenangkan? Bukan pengawasan yang membuat cemas, melainkan kehadiran yang membuat kita sadar bahwa hidup ini tidak sesederhana apa yang terlihat oleh mata. Mungkin inilah yang oleh sebagian orang disebut sebagai saat ketika jiwa mulai terjaga. Tidak semua orang menyadari momen seperti itu. Banyak yang melewatinya begitu saja, menganggapnya sebagai sekadar perasaan sesaat yang akan hilang dengan sendirinya. Namun bagi sebagian orang, momen itu seperti pintu kecil yang terbuka perlahan. Pintu yang memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang lebih luas dari sekadar rutinitas yang kita jalani setiap hari. Saya pernah mengalami malam seperti itu. Bukan malam yang istimewa menurut ukuran dunia. Tidak ada peristiwa besar yang terjadi. Tidak ada kabar penting yang datang. Semuanya tampak biasa saja. Tetapi malam itu terasa panjang. Bukan karena jam berjalan lambat, melainkan karena pikiran dan hati seperti tidak ingin benar-benar tertidur. Saya duduk sendirian di teras rumah. Udara malam terasa cukup sejuk, dan langit terlihat sangat luas. Tidak semua bintang terlihat jelas, tetapi beberapa titik cahaya kecil tetap setia menghiasi kegelapan. Saat itu saya tidak sedang mencari jawaban atas sesuatu yang besar. Saya hanya duduk, diam, dan membiarkan pikiran berjalan kemana saja. Namun justru dalam keheningan seperti itulah, banyak pertanyaan muncul tanpa diminta. Mengapa hidup terasa begitu cepat berlalu? Mengapa banyak orang sibuk mengejar sesuatu yang pada akhirnya tidak benar-benar membuat mereka tenang? Mengapa ada manusia yang terlihat sangat kuat di siang hari, tetapi diam-diam merasa rapuh ketika malam datang? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak selalu membutuhkan jawaban. Kadang mereka hanya ingin didengar oleh hati kita sendiri. Di saat itulah saya mulai merasakan sesuatu yang aneh namun indah. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi lebih seperti perasaan bahwa ada sesuatu yang sedang memperhatikan. Bukan dalam arti menilai atau menghakimi, tetapi seperti seseorang yang berkata dalam diam, "Aku tahu kamu masih terjaga." Perasaan itu sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagian orang mungkin akan menganggapnya sebagai sekadar imajinasi. Sebagian lagi mungkin mengaitkannya dengan pengalaman spiritual. Tetapi bagi saya, saat itu terasa sangat manusiawi. Tidak berlebihan, tidak mistis, hanya sebuah kesadaran yang datang dengan sangat pelan. Seolah-olah ada bagian dalam diri yang selama ini tertidur, lalu tiba-tiba membuka mata. Menariknya, kesadaran seperti ini sering muncul ketika dunia sedang tidak terlalu bising. Ketika suara kendaraan mulai jarang terdengar. Ketika percakapan manusia mulai berhenti. Ketika lampu-lampu rumah satu persatu dipadamkan. Malam memang memiliki cara yang unik untuk membuat manusia jujur kepada dirinya sendiri. Di siang hari, kita sering memakai banyak lapisan. Lapisan kesibukan, lapisan peran sosial, lapisan kewajiban. Kita menjadi pekerja, menjadi teman, menjadi anggota keluarga, menjadi bagian dari masyarakat. Semua peran itu penting, tetapi terkadang membuat kita lupa bertanya pada diri sendiri, apakah hati kita masih benar-benar hidup di dalam semua itu? Namun ketika malam datang, banyak lapisan itu perlahan menghilang. Kita kembali menjadi manusia yang sederhana. Manusia yang hanya ditemani oleh pikirannya sendiri. Dan justru di sanalah, cahaya kecil itu kadang muncul. Saya pernah berbicara dengan seorang teman lama tentang hal seperti ini. Ia berkata bahwa ada masa dalam hidupnya ketika ia merasa seperti berjalan di tengah keramaian tetapi tetap merasa sendirian. Banyak orang di sekelilingnya, banyak percakapan, banyak aktivitas, tetapi hatinya terasa kosong. Suatu malam ia terbangun tanpa alasan yang jelas. Jam di dinding menunjukkan waktu yang sangat dini.
Semua orang di rumahnya masih tidur. Ia berjalan ke jendela dan melihat langit yang sangat tenang. Entah kenapa, katanya kepada saya, saat itu aku merasa seperti sedang diingatkan oleh sesuatu. Bukan diingatkan dengan suara keras. Bukan dengan kejadian dramatis. Hanya sebuah perasaan halus yang berkata bahwa hidup ini terlalu berharga untuk dijalani dalam keadaan setengah sadar. Cerita itu membuat saya berpikir lama. Barangkali memang ada saat-saat tertentu ketika manusia diingatkan bahwa dirinya lebih dari sekadar rutinitas yang dijalani setiap hari. Bahwa di balik semua aktivitas dunia, ada bagian jiwa yang sebenarnya sedang menunggu untuk didengar. Bagian yang selama ini mungkin terlalu sering kita abaikan. Saya tidak tahu apakah setiap orang pernah merasakan hal seperti itu. Tetapi saya yakin banyak orang yang pernah merasakan kegelisahan yang aneh di tengah keheningan. Kegelisahan yang tidak selalu buruk, justru kadang terasa seperti panggilan yang lembut. Seperti seseorang yang mengetuk pintu dengan sangat pelan. Kadang kita pura-pura tidak mendengarnya. Kadang kita berkata pada diri sendiri bahwa itu hanya perasaan sesaat. Tetapi jauh di dalam hati, kita tahu bahwa ada sesuatu yang sedang mencoba berbicara. Mungkin itulah yang oleh sebagian orang disebut sebagai cahaya dari langit. Bukan cahaya yang menyilaukan, bukan sesuatu yang turun dengan dramatis, melainkan kesadaran yang muncul di saat yang paling tidak kita duga. Kesadaran bahwa hidup ini memiliki kedalaman yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Bahwa manusia bukan sekadar makhluk yang lahir, bekerja, lalu menghilang begitu saja. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu. Ada jiwa, dan jiwa memiliki cara yang unik untuk tetap terjaga, bahkan ketika dunia mengira kita sedang tertidur. Saya sering berpikir, mungkin ada banyak orang di dunia ini yang berjalan dengan hati yang sebenarnya masih menyala, meskipun tidak ada yang mengetahuinya. Mereka tetap berusaha menjadi baik, tetap berusaha jujur, tetap berusaha menjaga dirinya dari hal-hal yang merusak, meskipun tidak ada yang memuji mereka. Orang-orang seperti ini sering kali terlihat biasa saja dari luar. Mereka tidak selalu menjadi pusat perhatian. Mereka tidak selalu mendapatkan pengakuan. Tetapi di dalam diri mereka ada keteguhan yang tidak mudah padam. Kadang saya membayangkan, bagaimana jika langit benar-benar mengetahui hal-hal kecil seperti itu? Bagaimana jika setiap usaha diam-diam yang dilakukan manusia sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang? Bagaimana jika setiap kali seseorang memilih untuk tetap menjadi baik, meskipun dunia tidak memperhatikannya, ada cahaya kecil yang muncul di tempat yang tidak terlihat oleh mata kita? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu mungkin tidak pernah memiliki jawaban yang pasti. Namun justru disitulah keindahannya. Tidak semua hal harus dijelaskan dengan jelas agar bisa dirasakan maknanya. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh hati yang sedang diam. Malam itu, ketika saya masih duduk memandang langit, saya menyadari sesuatu yang sederhana tetapi sangat menenangkan. Bahwa hidup ini mungkin tidak selalu membutuhkan kepastian tentang segala hal. Kadang yang kita butuhkan hanyalah kesediaan untuk tetap terjaga. Terjaga dalam arti yang paling dalam. Terjaga dari kelalaian. Terjaga dari keputusasaan. Terjaga dari perasaan bahwa hidup ini tidak berarti. Karena selama hati masih mampu merasakan, selama nurani masih mampu berbicara, selama kita masih mau berhenti sejenak untuk mendengarkan suara batin kita sendiri, mungkin cahaya itu akan selalu menemukan jalannya. Mungkin itulah sebabnya judul tentang jiwa yang terpilih dan cahaya langit terasa begitu menyentuh bagi banyak orang. Bukan karena ia menjanjikan sesuatu yang luar biasa, tetapi karena ia mengingatkan kita pada sesuatu yang sebenarnya sangat dekat. Bahwa di tengah dunia yang sibuk, selalu ada kemungkinan bagi seseorang untuk tetap sadar, tetap hidup, tetap terjaga, dan mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu di langit yang mengetahui hal itu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Ketika semua renungan itu perlahan mengendap,
saya mulai menyadari bahwa pengalaman-pengalaman kecil seperti ini sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ia seperti serpihan-serpihan perasaan yang jika disatukan, membentuk gambaran yang lebih luas tentang perjalanan jiwa manusia. Ada banyak sisi dari pengalaman batin yang sering tidak kita perhatikan, padahal di sanalah sering tersembunyi makna yang paling dalam. Maka perlahan-lahan, mari kita mulai menelusuri beberapa sisi dari perjalanan jiwa yang tetap terjaga itu, dan memahami 7 keindahan yang mungkin tersembunyi di balik cahaya yang diam-diam muncul dari langit. 1. Keindahan kesadaran yang tidak ikut tertidur. Ada masa dalam hidup ketika seseorang tiba-tiba menyadari bahwa dunia berjalan begitu cepat, sementara hatinya seperti tertinggal beberapa langkah di belakang. Bukan karena ia malas mengikuti arus kehidupan, tetapi karena di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak mau sepenuhnya larut dalam hiruk-pikuk yang sama. Perasaan seperti ini sering datang tanpa rencana. Ia muncul seperti bisikan yang halus, seperti cahaya kecil yang menembus celah gelap yang sebelumnya tidak kita sadari. Kesadaran semacam ini bukanlah kesadaran yang muncul karena membaca buku yang tebal atau mendengar ceramah panjang. Ia lebih sering lahir dari pengalaman hidup yang sederhana namun jujur. Kadang ia datang ketika seseorang duduk sendirian setelah hari yang panjang, ketika tubuh terasa lelah tetapi pikiran justru menjadi sangat hidup. Saya pernah mengalami momen seperti itu. Suatu malam, setelah menjalani hari yang terasa sangat biasa, saya pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak ada masalah besar yang terjadi, tetapi entah mengapa hati terasa seperti sedang berpikir terlalu dalam. Saat itu saya duduk di luar rumah, hanya ditemani udara malam dan suara jangkrik yang samar. Saya memandangi langit tanpa tujuan tertentu, hanya sekadar menatap ruang yang luas di atas sana. Di saat itulah muncul satu pertanyaan yang sederhana namun terasa berat, apakah selama ini aku benar-benar hidup dengan sadar? Pertanyaan itu tidak datang dengan nada menghakimi. Ia lebih seperti ajakan untuk melihat ke dalam diri sendiri. Kadang kita menjalani hari demi hari seperti orang yang berjalan dalam kebiasaan. Bangun pagi, melakukan pekerjaan, berbicara dengan orang lain, tertawa, lalu pulang. Semua itu berjalan seperti siklus yang tidak pernah berhenti. Namun di balik semua rutinitas itu, kadang ada satu bagian dari diri kita yang bertanya dengan jujur, apakah hatiku benar-benar terlibat dalam semua ini? Kesadaran seperti ini sering membuat seseorang merasa sedikit berbeda dari keramaian. Bukan karena ia merasa lebih baik dari orang lain, tetapi karena ia mulai melihat kehidupan dengan cara yang lebih dalam. Hal-hal yang dulu terasa biasa tiba-tiba tampak memiliki makna yang lebih luas. Misalnya, ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus. Ketika melihat seorang ibu yang sabar menunggu anaknya pulang. Ketika melihat seorang pekerja yang tetap jujur meskipun tidak ada yang mengawasinya. Hal-hal kecil seperti itu tiba-tiba terasa sangat berarti. Mungkin inilah yang dimaksud dengan hati yang tetap terjaga. Banyak orang hidup dengan baik, tetapi tidak semua orang benar-benar menyadari kehidupan yang sedang mereka jalani. Ada yang begitu sibuk mengejar tujuan hingga lupa merasakan perjalanan itu sendiri. Ada yang terlalu terbiasa dengan kebisingan hingga tidak pernah mendengar suara hatinya sendiri. Namun ketika kesadaran itu muncul, meskipun hanya sebentar, ia seperti membuka jendela kecil di dalam diri kita. Dari jendela itu kita mulai melihat dunia dengan